Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pencinta tanaman hias khususnya kaladium, selamat datang di channel saya Windy. Di video kali ini saya akan memperlihatkan kaladium saya sebelum saya tinggal cuti beberapa pekan dan setelah saya tinggal cuti beberapa pekan tidak disiram. Dan tentu saja ada banyak yang dorman. Buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana saya menanggulangi dan memperlakukan kaladium saya yang dorman, ikutin terus videonya ya. Sebelum saya berangkat liburan, saya udah tahu karena di rumah itu nggak ada yang jagain, nggak ada yang nyiramin keladi-keladi saya, dan selama beberapa pekan nggak ada yang nyiram, pasti akan dorman ya. Karena medianya tuh kekeringan, akarnya rusak dan jadilah dorman. Tapi saya akan membuat video dan ini adalah akan jadikan sebagai kenangan aja ya. Oh, ini sebelum dorman tuh seperti ini. Nah, itu. Dan setelah dorman itu akan saya ambilin umbinya, akan saya cuci, akan saya angin-anginkan, baru ditanam ulang di media tanam yang baru. Dan karena ini random banget ya, umbinya tuh nyampur, karena udah nggak ada daunnya kan, kita jadi nggak tahu ini ID-nya apa aja. Jadi sebenarnya kalau mau tahu apa ID-nya tuh kan harus setiap pot tuh dikasih nama ID ya. Tapi ini karena banyak banget, jadinya udah saya campur aja, dan nanti kita akan tahu ID-nya apa aja setelah mereka tumbuh lagi. Jadi ini adalah salah satu alasan kenapa beberapa pekan ini saya tidak buat video baru tentang kaladium ya. Karena pas saya pulang liburan itu sedih banget, banyak yang dorman dan itu nggak indah sama sekali teman-teman, karena daunnya tuh pada rusak ya. Sedangkan ini keladi hias yang dilihat itu kan keindahan daunnya, tapi daunnya tuh pada rusak. Ya, untuk sebagian orang sama seperti saya dulu sebagai pencinta tanaman hias gitu, yang waktu itu saya belum paham tentang kaladium ada fase dormannya, itu sedih banget ketika daunnya rusak. Tapi sekarang karena saya sudah paham, lihat daun-daunnya rusak itu nggak apa-apa, berarti itu adalah panen umbi. Itu itu bakalan kayak panen gitu loh teman-teman. Jadi kayak kentang, kayak ubi gitu kan. Kalau petani panen kentang dan ubi tuh ketika daunnya lagi rusak kan, kalau daunnya masih segar, masih bagus, berarti kan umbinya masih kecil-kecil. Dan ini karena tidak disiram beberapa pekan, mereka kekeringan dan nutrisinya tuh terfokus ke umbi, nggak ke daun dan ke akar ya. Jadinya tuh ini nggak sedih lagi. Saya tuh kalau udah paham tentang kaladium itu sebenarnya tanaman yang kuat, meskipun nggak disiram itu dia masih akan tetap tumbuh, dia nggak mati gitu. Malah sebaliknya ya, kalau lagi dorman terus tetap disiram air, malah itu malah busuk. Jadi buat teman-teman juga kalau punya kaladium sedang dorman, diambil aja umbinya, dicuci, dibuang akarnya ya, karena nanti akan busuk. Dicuci, diangin-anginkan, baru ditanam lagi di media tanam yang baru. Dan kalau teman-teman masih sibuk, belum punya waktu untuk menanam ulang kaladium ini, itu bisa aja disimpan dulu, karena kaladi yang sudah dibersihkan ini bisa bertahan sampai 1 tahun loh untuk ukuran yang besar. Untuk umbi yang ukurannya sebesar ini itu rata-rata yang sudah usianya lebih dari 1 tahun, dan biasanya itu nggak mudah dorman sih. Kalau yang yang kecil itu gak disiram beberapa hari ya udah rusak daunnya, jadilah dorman. Tapi kalau yang ini kan udah rumpunan ya, udah indukan rumpun ya, udah ada tongkol bunganya. Ini yang seperti ini umbinya tuh besar, dan biarpun gak disiram lama dia tuh agak bertahan, karena kan dia juga potnya besar, medianya banyak, terus ada tatakan airnya juga saya kasih lebih banyak. Dan ini tuh umbinya juga kan dia punya cadangan air ya, jadi daunnya tuh nggak langsung rusak semua ketika saya nggak menyiramnya beberapa pekan. Untuk teman-teman yang mau kaladium saya, masih ada yang di dalam box kontainer itu yang saya sungkup tuh masih aman. Dia meskipun nggak disiram nggak apa-apa, karena dia kan menguap airnya ke atas dan turun lagi dari tutup box kontainernya, jadi dia nggak kekeringan. Nah, sekarang untuk menghiasi teras saya lagi, jadi yang dorman di pinggir teras saya tuh saya pindahkan, saya panen umbinya, dan yang teras itu diisi dari yang box kontainer itu. Saya keluarin malam-malam, sore ya, pokoknya udah nggak panas, sore udah mau maghrib gitu saya keluarin, dan besoknya baru saya tata di teras. Jadi pas pulang itu saya nggak kehilangan kaladium saya yang biasanya menghiasi, tapi ya karena digantikan dengan kaladium saya yang saya simpan di dalam box kontainer. Sini saya punya beberapa umbi dorman yang sudah saya guntingin akarnya, saya cuci pakai sikat gigi ya di air yang mengalir. Jadi sisa tanah itu akan ada mikroba di situ dan bakalan masih hidup kalau nggak dicuci. Kita cuci bersih, kita tata di dalam
bak seperti ini dan dikasih air. Nanti akan tumbuh langsung rimbun seperti ini ya, tapi tergantung mata tunasnya. Kalau mata tunasnya banyak, dia akan langsung tumbuh rimbun seperti ini. Sambil lihat-lihat kaladium yang masih segar daunnya, sambil ngobrol-ngobrol ya. Ya, nanti sekitar 1 bulan itu akan tumbuh akar dan daun baru, dan kalau sudah tumbuh teman-teman bisa mindahin, tapi potnya tuh ke yang ukurannya kecil dulu, ke pot ukuran 8 dulu, nanti pindah ke pot 10 atau 12, baru ke pot 15. Jangan langsung di pot ukuran besar kecuali memang umbinya yang besar banget ya. Nah, itu biasanya kalau langsung dipindahkan ke media tanam yang banyak itu biasanya kembali busuk lagi gitu. Pokoknya pas pulang lebaran itu banyak cerita ya. Pas saya pulang itu selain saya sedih ngeliat yang pada dorman gak ada daunnya sama sekali yang di ukuran pot kecil, tapi yang di pot besar dan dia memang udah rempunan itu masih bagus tuh, saya tuh seneng banget. Dan ada yang beberapa kaladium yang dia tuh udah rumpun, anaknya tuh udah banyak banget, dan induknya tuh dorman ketika anaknya tuh udah lumayan agak besar gitu. Jadi saya nggak pernah merasa kehilangan daunnya, nggak pernah merasa kehilangan keindahannya gitu, karena mereka itu udah rumpun, udah pada dewasa, baru induknya dorman kayak gitu teman-teman. Nah seperti ini cantik banget ya, gemes deh lihat rumpun seperti ini. Selain yang rumpunan, saya juga punya cacahan. Jadi beberapa hari sebelum saya mudik lebaran, 1 bulan yang lalu itu saya nyacah umbi. Udah gitu saya tabur di atas media sphagnum moss, dan pas saya pulang tuh emang pasti kekeringan ya. Ini daunnya tuh tumbuh, tapi dia tuh nggak ada akarnya rusak. Jadi saya harus nyiramnya lagi sampai tumbuh akar baru saya tanam. Kembali lagi ke kaladium yang masih ada daunnya ya. Video ini saya ambil sebelum saya liburan, jadi ini masih kelihatan masih cantik-cantik, belum dorman. Dan karena saya tuh kan kalau buat video itu biasanya nggak di dubbing kayak gini ya, suaranya saya langsung pas lagi saya di kebun. Tapi yang ini karena videonya udah lama, baru sekarang saya isi suaranya. Ini saya mau ngeliatin aja berbagi keindahan kaladium saya yang masih bagus daunnya, yang belum dorman tuh seperti ini. Dan kalau teman-teman main ke rumah saya itu udah nggak seperti ini lagi ya, alias sudah pada dorman semua. Tapi ada beberapa yang masih bertahan nih, seperti yang ini zombie mangkok. Ini masih ada daunnya, tapi hanya beberapa daun aja yang bertahan, dan itu pun kayaknya udah ada tanda-tanda mau dorman gitu loh teman-teman. Jadi dorman itu adalah pas tidur ya, jadi si keladinya tuh, umbinya tuh tidur. Itu bisa aja sih teman-teman dicuci, langsung ditanam lagi, bisa juga disimpan dulu, itu nggak apa-apa. Dan ya kalau udah dicuci ditanam lagi itu harus di tempat yang terhindar dari cahaya matahari ya. Jadi maksudnya di tempat yang teduh, yang nggak terik gitu loh. Jadi kalau saya sih biasanya naruh umbi yang dorman itu disimpan di bawah meja, di bawah rak yang agak teduh gitu, jadi untuk menumbuhkan daunnya. Nanti kalau udah agak banyak nih daun yang tumbuh, baru kita pindahkan ke yang mendapatkan sinar matahari pagi sampai siang gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan untuk umbi yang saya simpan di dalam bak itu saya kasih air, tapi air biasa aja. Sebenarnya boleh sih pakai air B1 atau air atonik atau air fungisida, itu boleh, tapi saya menggunakan air biasa aja nggak apa-apa. Tapi yang nggak sampai banyak-banyak ya, paling airnya tuh cuma 1 cm aja gitu, nggak sampai sih, pokoknya mas sedikit aja. Jadi nanti kita lihat, kita cek beberapa hari kemudian, kalau misalnya airnya udah berkurang kita isi lagi, jangan langsung direndam banyak-banyak, nanti umbinya busuk. Ini kaladium saya yang saya simpan di teras bagian depan, dan di bagian samping rumah itu saya taruh kaladium yang ukurannya besar-besar, udah jumbo. Ini tuh saya beli bibitnya sekitar 1,5 tahun yang lalu ya, pokoknya ini udah lama. Dan ini tuh belum pernah dorman sih dari waktu saya tanam. Jadi sebenarnya nggak semua kaladi itu akan dorman ya, karena ada beberapa yang sudah saya tanam sekitar lebih dari setahun. Nah, ada 1,5 tahun ini belum pernah dorman dan dia masih rimbun seperti ini. Ini juga meskipun saya tinggal cuti ya beberapa pekan, dia masih rimbun daunnya seperti ini. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Gak tahu kenapa, padahal mungkin karena ini ya tatakannya tuh kan airnya banyak, ini medianya juga banyak, potnya agak besar, terus dia kan punya cadangan umbi, punya air di cadangan umbinya. Maksudnya agak belibet ya, maaf teman-teman. Ini maksudnya kan ini kalau udah sebesar-besar ini pohonnya, itu umbinya udah besar dan dia punya cadangan air di dalam umbi, jadi dia nggak terlalu
cepet dormannya gitu loh. Ini lihat cantik-cantik banget ya daunnya, udah rumpun rimbun. Terus kemarin juga ada yang nanya bahwa ini pakai pupuk apa gitu kan. Saya di beberapa video-video saya setiap ada yang nanya pertanyaan tentang pupuk pakai apa tuh, saya cuma pakai pupuk Cosmocote Dekastar yang kadarnya NPK-nya tuh yang 13 yang seimbang ya. Kadang saya pakai yang 17 11 10, itu cuma itu aja. Dan saya tuh pakai pupuknya tuh hanya sedikit aja, beberapa butir saya campur dengan media tanam. Jadi kalau saya nge-repotting itu saya selalu dikasih furadan untuk biar nggak ada hama di media. Udah gitu saya juga kasih kapur dolomit, udah gitu juga saya kasih ini dekastarnya itu sedikit aja, jadi langsung saya mix itu dengan media yang baru itu. Dan habis itu saya nggak pernah kasih apa-apa lagi kecuali insektisida, yaitu kan memang untuk hama yang di daunnya, di bagian bawah daun, untuk biar nggak ada ulat, itu saya semprot insektisida ya 10 hari sekali, fungisida kayak gitu. Tapi kalau untuk pupuk ya cuma itu aja, saya hanya pakai pupuk Dekastar. Dan ini bisa besar-besar seperti ini. Kan ada nanya ini pupuknya apa kok bisa besar. Saya jawab maaf ya teman-teman, ini karena memang yang sebelah sini tuh udah lebih dari 1 tahun gitu. Dan ini juga ada yang dia tuh ori biji, jadi kalau yang kita tanam kaladiumnya tuh original biji itu dia memang cepat merumpun. Sambil lihat-lihat keindahan daun kaladium sambil ngobrol-ngobrol lagi ya. Semoga teman-teman terhibur, semoga nggak bosan, karena kalau video-video saya tuh selalu panjang ya durasinya. Ini sambil lihat-lihat keindahan daunnya kita ngobrol lagi seputar kaladium. Waktu itu ada yang nanya ya di komentar tentang Mbak Windy, nggak apa-apa ya kaladium itu kena matahari langsung terik gitu, terus nggak apa-apa ya kehujanan hanya daunnya aja yang rusak kayak gitu. Terus saya jawab ya, kalau kaladium itu kan memang, kalau kaladium biasa sih mungkin nggak apa-apa, tapi karena ini tanaman hias yang dilihat kan keindahan daunnya gitu. Jadi kalau kehujanan itu biasanya apalagi kalau hujannya deras itu bisa melukai daunnya, kayak sobek gitu kan. Terus nanti ada bekas lukanya tuh tumbuh bakteri di situ, dan jadi ada jadi busuk gitulah. Terus jadi abis itu kena panas kan, terus jadi gosong. Jadi abis itu kalau tangan kita megang yang itu, terus kita megang daun yang sehat, itu biasanya nular. Dan pokoknya mah jadi nggak cantik aja gitu kalau kehujanan dan kepanasan. Makanya kaladium untuk tanaman hias kaladium hias itu sebaiknya disimpan di tempat yang gak kehujanan dan gak kena langsung terik matahari banget sih. Pokoknya mah biasanya sih kalau petani kaladium itu kan mempunyai greenhouse yang dari plastik UV ya, itu pun di atasnya masih dikasih 1 lembar paranet, karena kalau terlalu terik itu daunnya langsung gosong gitu loh teman-teman. Jadi harus agak dikasih kayak di filter mungkin berapa persen ya itunya paranet. Jadi paranet tuh di atasnya, di bawahnya baru dikasih plastik UV, jadi dia nggak kehujanan kan, nggak terlalu terik juga gitu. Saya juga masih harus banyak belajar sih dari teman-teman yang lebih senior, yang lebih lama memelihara kaladium. Saya juga tanya kenapa begini, kenapa begitu. Saya juga kalau nge-share video tuh biasanya saya praktekin dulu. Kalau memang nggak berhasil saya nggak langsung ini ya. Jadi saya juga yang masih, kita sama-sama belajar gitu, bukan guru ya teman-teman. Emang pokoknya petani itu beda-beda ya. Jadi intinya mah pengen tanamannya tuh subur, sehat, cuma caranya kan berbeda. Teman-teman mau ikut cara saya atau cara petani lain juga nggak apa-apa, terserah aja. Tapi ya pokoknya kalau saya sendiri sih, saya pernah naruh kaladi yang kehujanan dan yang enggak, itu yang bagusan yang enggak kehujanan kayak gitu. Yang lihat seperti ini ya, rumbun cantik gitu. Ini memang saya taruh di samping teras, jadi dia kena tampias sedikit sih, tapi kan nggak langsung kena hujan. Jadi kasihan kalau pas lagi hujan deras kan nanti bisa sobek-sobek gitu daunnya. Kalau ini ya jadi seperti ini aja. Dan ini untuk yang kecil-kecil, yang ukuran remaja tuh saya simpan di sini. Ini saya simpan di dalam bak karena saya nggak punya kolam untuk kaladium, jadi saya hanya menggunakan bak-bak hitam seperti ini. Saya kasih air mungkin sekitar 1-2 cm aja dari ukuran potnya, dan ini tuh saya simpan di garasi. Kadang suami saya juga kadang suka gimana gitu kalau pas pulang kerja di garasi itu penuh sama kaladi-kaladi saya kan, jadi agak mengganggu sih, karena yang tadi yang kecil-kecil tuh cepet gitu besarnya. Emang kaladi itu gitu ya, cepet tumbuhnya, apalagi kalau udah sebesar indukan itu. Yang tadinya sedikit kita jadi banyak, dan kadang bingung tempatnya di mana lagi gitu. Jadi harus buat greenhouse ya, yang
yang nggak kehujanan gitu. Sedangkan saya kan belum punya greenhouse, yang saya hanya nyimpen ditaro di garasi aja sama di samping-samping teras gitu. Saya tuh mulai pelihara kaladium dari Agustus 2020 kayaknya, dan sampai sekarang saya masih beli-beli setiap bulan tuh ada aja, padahal udah banyak gitu ya, tapi masih beli-beli. Jadi selain menjual, saya juga masih beli kaladium yang baru, karena sebenarnya setiap hari juga bakalan ada aja hybrid baru ya, apalagi sekarang di Indonesia juga udah banyak penyilang-penyilang kaladium yang nggak harus diimpor dari ke Thailand lagi ya. Sekarang hybrid di Indonesia juga nggak kalah cantik loh dari hybrid luar negeri seperti Thailand. Dan sekarang juga banyak banget kaladium yang koleksiannya tuh makin cakep-cakep, daunnya unik-unik. Saran saya sih biar nggak terlalu bernafsu beli kaladium, itu memang selalu ada yang cantik dan terus akan ada yang cantik, sedangkan nanti ini nggak terawat seperti saya seperti ini. Jadi buat teman-teman, gimana caranya untuk ngerem belanja itu dengan merawat yang ada dulu, dilihat dulu gitu, yang ternyata indah banget loh punya kita juga dirawat baik-baik. Kecuali memang ada nih yang unik banget yang kita belum punya, nggak apa-apa, nggak masalah juga kalau teman-teman misalnya pengen banget, dibeli aja. Sama saya juga ada beberapa ID tertentu yang saya tuh harus inden dulu gitu kan, biasanya tuh indukannya tuh harganya masih jutaan, tuh saya pengen banget dan saya inden anakannya, dan harganya juga masih pedes. Biasanya kalau kan waktu itu ada sih yang kayak ID kopi susu yang LC series itu harganya masih di atas 3 juta, saya inden anakannya, dan itu anakannya masih sekitar 800-an, dan akhirnya beberapa bulan kemudian saya dapet lah dengan harga 500.000. Itu pengen banget, nggak apa-apa kalau kita lagi kayak pengen banget, nggak apa-apa, dibeli aja gitu. Dan untuk keladi-keladi kita yang udah lama tuh terus tetap dirawat ya teman-teman. Sebenarnya nggak ada keladi yang nggak cantik, yang daunnya hijau pun kalau merumpun rimbun itu cakep. Apalagi yang nggak harus tergoda sama keladi-keladi yang keluaran baru gitu, yang lagi viral nih, pengennya tuh yang masih baru tuh kan biasanya masih mahal ya, sedangkan kali itu cepet turun harganya. Lebih baik sana saya sih belinya tuh yang udah agak lamaan gitu, nanti udah banyak orang yang mencacah, udah banyak orang yang perbanyak, harganya biasanya turun. Lebih baik beli yang itu deh, dan daripada yang koleksian yang harganya masih mahal kalau belum pandai merawatnya sih sayang gitu ya. Saya juga waktu di awal itu belinya yang biasa-biasa aja dulu, kalau udah bisa merawatnya baru kita beli yang koleksian gitu. Tapi ya yang lama-lama juga yang kayak keladi kebon itu seperti White Christmas, Tricolor tuh saya masih ada loh. Yang kayak gitu juga kalau merumpun rimbun cantik loh teman-teman. Saya juga masih ada kayak ID jadulan ya, ID hybrid Thailand tapi yang udah lama. Itu masih ada. Dan itu kalau kita rawat dengan baik, apalagi kalau potnya bersih, nggak ada rumputnya, nggak ada daun kering yang jatuh ke situ, terus nggak ada daun yang layu gitu, mereka rumpun rimbun, cantik pasti jadinya. Jadi nggak harus yang ID-nya baru gitu ya, yang ID lama pun kalau dirawat dengan baik, mereka subur pasti cantik kelihatannya. Kembali lagi ke ngobrol-ngobrol tentang kaladium ya, masih seputaran kaladium. Biasanya tuh ada hama yang bandel banget, namanya kutu putih, yang menyerang di media tanam, biasanya menyerang akar. Dan kalau misalnya kutu yang di pangkal batang itu kita kasih furadan aja udah hilang kok. Biasanya kan ada semut sama kutu, itu dikasih sedikit furadan ya udah pergi, udah kutunya juga langsung mati. Tapi yang paling bahaya itu kutu putih yang menyerang akar. Itu susah banget karena kan nggak kelihatan, jadi kita harus buka dulu potnya tuh, dibalik kita lihat baru ada atau enggak kutunya tuh, memang harus dibongkar medianya. Nah biasanya biar teman-teman nggak harus bongkar seperti itu, direndam aja di cairan insektisida. Jadi kita siapin ember, atau kalau memang cuma punya beberapa pot aja yang kena, kita siapin ember kecil aja, kasih 2 liter air dan dikasih beberapa tetes insektisida. Biasanya kalau saya sih kasihnya 2-4 mili aja ya, jadi kan dosisnya tuh 1 liter 2 mili itunya si racun insektisidanya itu ya. Kalau saya ngasihnya tuh kalau 2 liter air tuh kasih 5 mili lah. Nah itu si potnya tuh dibenamkan ke situ sampai ke seluruh potnya gitu. Nah itu
kalau disemprot aja tuh nggak akan mati kutunya tuh. Kutu putih tuh kayak punya selaput apa gitu, dia bisa menghindari semprotan itulah, pokoknya mah dia masih tetap hidup kalau cuma disemprot. Jadi memang harus direndam kayak gitu loh teman-teman. Direndamnya juga nggak usah sebentar ya, harus agak lama. Kalau saya tuh malah sampai seharian loh, saya rendam tuh besok saya ambil lagi baru benar-benar mati kutunya. Dan setelah direndam itu kita kasih semprot fungisida ya, soalnya kan takutnya kalau udah direndam sampai sedaunnya itu, kalau nggak langsung dikasih fungisida takutnya ada jamur gitu. Jadinya ya itu, biasanya saya kalau ada kutu di akar saya rendam di bak yang ada insektisidanya. Udah gitu besoknya saya ambil dan saya semprot fungisida. Habis itu udah insyaallah kutunya benar-benar mati deh. Dan oh ya, yang udah pernah kena kutu jangan dicampur dengan tanaman yang masih sehat, biasanya cepet nularnya. Oke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, insya Allah saya jawab ya. Jadi kan saya waktu itu pernah buat video yang saya simpan nomor HP saya di situ, jadi banyak yang tanya. Ada yang beli juga, makasih banyak yang udah beli. Yang belum beli ditunggu pesanannya. Tapi kalau mau tanya-tanya seputar perawatan juga nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi mohon bersabar karena saya kan nggak selalu pegang HP ya, karena saya punya bayi di rumah. Saya juga nggak punya pembantu rumah tangga, saya nggak punya tukang kebun. Jadi saya tuh semuanya kerjaan sendiri, ngatur waktu di kebun dan di rumah. Jadi saya tuh sesempatnya aja. Terus kalau tanaman yang dipesan teman-teman juga saya tuh slow respon banget, mohon maaf banget. Jadi saya tuh biasanya kalau ke kebun kalau pas bayi saya lagi tidur gitu, jadi baru saya ngurusin pesanan. Pokoknya gitu, kalau ada yang nanya boleh, kalau sempat saya jawab gitu sebisa saya. Insya Allah saya luangkan waktu untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Tapi kalau yang belum jangan marah ya teman-teman ya. Dan saya juga waktu itu ada beberapa pesanan yang sebelum lebaran kemarin ya, kemarin itu karena overload, mungkin pas lebaran tuh banyak pengiriman, takutnya busuk di jalan kelamaan di pengiriman gitu, jadi saya pending ke setelah lebaran. Dan setelah lebaran pun saya, yang namanya saya pulang liburan tuh saya belum move on dari liburan sampai sini pada dorman semua, dan saya juga masih belum mengumpulkan semangat lagi untuk berkebun karena masih dalam suasana liburan gitu ya. Udah gitu saya lihat kok pada dorman semua, aduh agak males dulu sih waktu itu tuh. Dan saya sekarang mulai buat video lagi tuh untuk saya sendiri juga gitu, biar saya untuk semangat lagi berkebun gitu, menyempatkan waktu kalau pas anak saya lagi tidur saya berkebun lagi. Saya ngobrol jadi kemana-mana ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tuh ngerti ya apa yang saya obrolin. Kadang saya juga bingung kalau saya udah nonton, saya buat video nih, pas saya nonton video lagi kadang saya ngobrol apa sih, karena saya tuh nggak di konsep ya, pokoknya saya ngobrol apa aja gitu. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Dan saya mohon maaf kalau teman-teman nggak paham ada obrolan saya yang diulang-ulang, karena saya tuh dulu waktu kecil memang kayak agak-agak bukan gagap ya, mungkin semacam itu kali ya. Dan ya mungkin makanya jadi agak-agak seperti itu. Harap maklum aja. Oh ya pokoknya teman-teman, kapan-kapan saya buat video lagi. Ini kayaknya durasinya udah kepanjangan deh, nanti teman-teman bosen, apalagi lihat kalodum saya yang seperti ini nih, yang udah nggak cantik lagi, jadi kayak gimana gitu ya. Nanti deh saya akan rawat dulu yang di rumah, nanti kalau udah cantik saya buat video lagi buat menghibur teman-teman ya. Saya akan berbagi keindahan kaladium lagi, akan berbagi tips seputar kaladium lagi. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya dengan subscribe, like, share, dan komen. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga terhibur ya, semoga bermanfaat. Dan pokoknya sekali lagi saya mohon maaf karena kalau saya ada salah-salah kata ya teman-teman, karena ini nggak di konsep nih, ini habis ini langsung saya upload jadi nggak diedit lagi. Pokoknya terima kasih banyak untuk semuanya. Saya tuh terharu karena ternyata video-video tentang kaladium saya tuh banyak yang nonton. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Ini umbinya besar jadi bertahan dia. Ini lihat, pada kering semua. Di sini saya akan nunjukin alasan kenapa kaladi itu nggak perlu pot yang ukurannya besar ya. Ini di pot ukurannya seperti ini tuh gelas untuk apa ya, minuman atau gitu. Ini potnya tuh sampai berbentuk nih, ada umbinya tuh kelihatan. Sampai kita buka ya, ini umbi yang apa, kaladi yang udah dorman kita keluarin, terus sampai susah ngeluarinnya karena umbinya besar banget. Itu nama idenya apa ya, dia tuh karena daunnya udah rusak. Bentar. Jadi buat teman-teman ya yang punya kaladi terus ditinggal liburan, nggak usah sedih. Kaladi itu kalau di ini apa ditinggal lama nggak disiram tuh nggak akan mati. Lihat, masya Allah, tabarakallah. Ini udah seukuran gelasnya tuh, umbinya besar banget. Ini kalau nggak simpen di gelas mungkin umbinya bisa lebih besar lagi. Lihat, bener-bener seukuran gelasnya. Kita bersihin. By the way, ini suara kodok putih namanya ya. Saya tuh nggak tahu kenapa dulu tuh nggak ada kodok ini, tapi sejak saya pelihara kaladi mungkin ada telurnya yang ikut di media tanam. Jadi sejak saya pelihara kaladi tuh jadi ada kodok putih ini nih, siang malam gak tahu waktu deh pokoknya mah. Ini tuh sepanjang hari ada aja bunyi-bunyi kayak gini. Beda sama kayak kadak sawah ya. Kodok sawah itu biasanya kan malam doang gitu atau sore doang. Ini enggak, bunyi kapan aja, pagi siang sore malam juga bunyi-bunyi. Nah, lihat teman-teman tuh umbinya sebesar ini. Gak susah fokus ya kameranya. Nah, lihat ini kalau mau dipotek ini juga bisa nih. Ini bisa ditanam. Tapi kalau ini bisa dicacah. Bisa juga ditanam utuh seperti ini, jadi nanti tuh bakal langsung rimbun.